Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat bensin eceran tumpah, 3 kios di Ngawi terbakar, seorang pemilik kios terluka bakar. Pasangan suami istri yang menikah siri di Banyuwangi ditangkap polisi karena diduga mengubur bayinya hidup-hidup. Jangkau daerah terpencil, petugas dan guru di Sidoarjo mendistribusikan MBG dengan perahu. Kita ke informasi pertama, kebakaran melanda 3 kios di Desa Waka Ngawi Selasa pagi. Akibat kebakaran 1 orang terluka, api diduga berasal dari bensin eceran tumpah dan tersambar api dapur menyebar cepat ke seluruh bagian kios. Warga Desa Wakah, Kabupaten Ngawi yang melihat api berkobar panik. Sebagian berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya, namun usaha itu sia-sia. Beberapa kali ledakan kecil terdengar membuat warga semakin takut dan menjauh dari lokasi. Dalam hitungan detik, api melalap 3 kios. Kebakaran terjadi saat Herniati, istri Kurniawan, tengah memasak. Tanpa sengaja, anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar menyenggol botol berisi bensin yang disimpan di dekat dapur, sehingga membuat bensin tumpah dan api dari kompor langsung menyambarnya. Kurniawan mengalami luka bakar ringan akibat tertimpa material bangunan saat mencoba memadamkan api. Istrinya masak, itu kan istrinya tadi kan masak, terus kata anaknya itu ada bensin yang tumpah. Ada bensin yang tumpah, terus artinya nyambar. Cepat banget Pak itu terjadinya. Di sini belum ada banyak warga, terus ada banyak warga yang datang baru bantuin evakuasi. Yang terbakar itu 3 kios, yang 2 itu punya 1 orang, yang 1 itu tempat servis HP punyanya Mas Adi. Kalau yang toko itu banyak sekali Pak. Itu ada 1 sepeda motor baru, terus apa itu rokok-rokok itu kan tempat grosiran rokok dan lain-lain. Itu dari ibu yang masak dan akhirnya anak itu menumpahkan bensin. Berapa unit Pak tadi? Kita pakai 2 unit. 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Ngawi diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, seluruh isi toko hangus tak tersisa. Sebuah sepeda motor juga ikut terbakar. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Ratusan rumah warga di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember masih terendam banjir akibat meluapnya Sungai Rowo Tapen pada Selasa pagi. Meski air mulai surut, namun aktivitas warga masih terganggu akibat genangan yang belum sepenuhnya hilang. Genangan air setinggi hingga 40 cm masih terlihat di sejumlah titik bantaran Sungai Rowo Tapen. Jalan desa terendam menyebabkan warga kesulitan beraktivitas, termasuk untuk mendapat kebutuhan pangan dan air bersih. Untuk makan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan seadanya. Salah satunya nasi bungkus hasil patungan sesama warga. Sebagian warga yang rumahnya mulai surut dari terendam air, langsung membersihkan perabotan dan pakaian yang sebelumnya terendam lumpur. Namun keluhan baru muncul, air sumur yang terkontaminasi lumpur membuat mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan harian. Ya itu setengah meter itu di rumah, di sana ini sekitar 1 meter itu sangat di 1 meter itu. Terus hari ini gimana? Sudah surut ya? Sudah. Kayak di belakang belum. Pawonnya belum surut, masih ada. Ini kebutuhannya gimana? Dari mana air bersih, Bu?
Itu minta itu di Sumur Bor itu. Jauh ya. Iya. Kalau di sini banjir sudah sering atau baru pertama kemarin? Sering di sini, Pak, sering. Banjir yang melanda desa Tanggul Wetan ini terjadi sejak Minggu malam. Luapan air Sungai Rowotapen tak mampu menampung volume air hujan yang tinggi, sehingga meluber ke permukiman warga di sekitar bantaran sungai. Warga berharap cuaca segera membaik dan air cepat surut sepenuhnya, agar mereka dapat kembali beraktivitas normal. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Seorang pria asal Surabaya ditemukan terluka parah dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup di sebuah jalan setapak di Kabupaten Sampang. Korban yang sempat dievakuasi oleh warga dan petugas akhirnya meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Korban awalnya ditemukan oleh salah seorang warga desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Sampang, yang hendak pergi ke ladang jagung. Saat pertama kali ditemukan, korban masih hidup, namun tak berdaya. Tangan korban terikat dengan luka parah diduga akibat sabetan senjata tajam. Setelah melaporkan ke polsek setempat dan petugas medis, korban lalu dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan. Namun karena luka parah yang dialaminya, korban harus dirujuk ke RSUD Sampang dan dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan. Jenazah korban langsung dijemput oleh pihak keluarga untuk dikebumikan di Surabaya. Berdasarkan hasil identifikasi sidik jari korban, pihak kepolisian berhasil mengungkap identitas korban, yakni Rafa Galang, berusia 19 tahun, asal Surabaya. Untuk motif masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sampang. Sedangkan untuk inisial korban, alhamdulillah sudah kita dapatkan melalui sidik jarinya, yaitu RGP, inisial RGP yang alamatnya di wilayah Surabaya, dan umur si korban sekitar 19 tahun. Polisi saat ini masih berupaya mengungkap pelaku di balik tindakan penganiayaan terhadap seseorang yang diduga berprofesi sebagai pengemudi taksi online tersebut dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak keluarga. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang.